warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, dalam kitab Nasaihul Ibad terdapat sebuah ungkapan, la ghurbata lil fadil. Tidak ada istilah negeri orang bagi al-fadil, bagi orang yang berilmu. Artinya apa? Dimanapun orang berilmu berada, dia akan diperlakukan selayaknya tuan rumah. Seperti guru kita Abu Ya Syekh Mudawali Al-Khalidi. Pada masanya di Madinah tidak diperbolehkan sembarang orang masuk ke karangan makbarahnya Rasulullah. Tapi beliau diizinkan, dipersilakan masuk oleh pemerintah Arab. Ajibnya beliau bukan keturunan Arab. Beliau tidak bermukim di Madinah. Beliau bukan penduduk setempat, tapi diberikan izin untuk masuk. Kenapa? Rahasianya adalah al-fadil, kelebihan ilmu. Wala watana lil jahil, dan tidak ada istilah tuan rumah bagi orang bodoh. Karena walaupun di rumahnya, orang bodoh tidak diterima pendapatnya. Begitulah ilmu. Ilmu mulia. Siapapun yang ditempati ilmu, siapapun yang didatangi ilmu, maka ia akan dimuliakan. Hal ini kita pahami dari firman Allah, Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, maka tidak heran ketika Sayyidina Ali karamallahu wajhah menjelaskan bagaimana posisi seorang guru. Ana abdun man 'allamani harfan. Saya adalah murid, saya adalah budak terhadap orang yang mengajarkan saya satu huruf. Ini menggambarkan begitu tinggi kedudukan seorang guru. Walaupun tidak semua murid ingin dijadikan budak oleh guru. Maka kita tidak heran bagaimana hebatnya pandangan seorang guru, bagaimana karamahnya pandangan seorang muallim terhadap muta'allim, terhadap para pelajarnya. Ada sir wal asrar, ada rahasia, penuh hikmah. Makanya dulu para alim ulama kalau datang ke majelis ta'lim, bertemu para masyayikh, bertemu guru-gurunya, berbondong-bondong untuk duduk di hadapannya. Kenapa? Merebutkan pandangan beliau agar tertuju kepada muridnya. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, Islam mengajarkan kita untuk menjadi seorang guru. Kun aliman, jadilah engkau seorang guru. Jika tak mampu, au muta'alliman, atau seorang pelajar yang ingin berguru. Karena Islam membenci perangai yang tak mau berguru. Malla syaikhalah fasyaitan syaikhoh. Siapa yang tidak berguru, maka setan adalah gurunya. Tidak heran kita bagaimana seorang Imam Asy-Syafi'i pergi meninggalkan tempat tinggalnya, Gaza, Palestina, datang ke Madinah guna bertemu seorang Imam Malik radhiyallahu an, dijadikan tempat menimba ilmu. Kun aliman. Dan Islam mengajarkan kita untuk bertanya. Dipahami dalam Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada yang berilmu jika engkau tidak tahu. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, keberhasilan seorang murid sangat bergantung bagaimana hubungannya dengan guru. Ma wasala mawasala illa bil hurmah. Para ulama, para kiai, para ustadz, mereka tidak sampai ke tingkat ulamanya. Mereka tidak akan sampai ke tingkat alimnya illa bil hurmah, kecuali karena dahulu mereka menghormati gurunya. Maka Abu Ya Mudawali Al-Khalidi berpesan kepada anak beliau, Profesor Dr. Muhibbuddin Wali Al-Khalidi, ketika hendak berangkat menuju Kairo Al-Adhar, Mesir. Beliau katakan, Muhibbuddin, jika kau bertemu dengan seorang guru, beliau alim, soleh, tawadhu, tidak menampakkan keilmuannya, datang kepadanya, jangan debat ia, cium tangannya. Begitulah yang dipraktekkan oleh Abu Ya Muhibbuddin Wali Al-Khalidi. Hingga sampai hari ini namanya dikenang sebagai ulama besar di ranah Aceh, bahkan Nusantara. Ternyata hal ini telah terlebih dahulu dipraktikkan oleh guru kita Imam Asy-Syafi'i. Dahulu semasa hidupnya beliau pernah datang ke makbarahnya Imam Abu Hanifah, ditemani seorang murid senior Abu Hanifah, yaitu Imam Hasan Asy-Syaibani. Kebetulan diadakan salat subuh berjamaah. Imam Asy-Syafi'i dipersilakan untuk mengimami salat.
Ajibnya di rakaat kedua, setelah i'tidal beliau langsung sujud, meninggalkan qunut yang dalam madhabnya, dalam pendapatnya merupakan sunnah abad. Jika ditinggalkan, mesti dituntut untuk sujud sahwi. Setelah selesai salat, Imam Hasan Asy-Syaibani berkata kepada Asy-Syafi'i, "Wahai Imam Asy-Syafi'i, di rakaat kedua engkau langsung sujud setelah i'tidal tanpa qunut. Padahal itu dalam pendapatmu adalah sunnah abad." Jawaban Imam Asy-Syafi'i simpel, "Aku malu terhadap pemilik kuburan ini." Begitulah para imam, para guru kita yang dahulu. Beliau menghormati bukan hanya gurunya. Imam Asy-Syafi'i tidak bertemu dengan Abu Hanifah. Di hari Imam Asy-Syafi'i dilahirkan, di hari itu pula Imam Abu Hanifah wafat. Tapi beliau tidak hanya menjadikan guru adalah orang yang diambil ilmu darinya, melainkan orang-orang senior, guru daripada guru-gurunya, itu pun dianggap sebagai seorang guru. Yang dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i memberikan pesan moral kepada kita bahwa sang murid tidak akan menjadi guru bagi gurunya walaupun ia telah menjadi tuan guru. Dan murid tetap murid, tidak akan pernah menjadi guru. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, maka pesan pada akhirnya, muliakanlah gurumu, karena engkau akan diperlakukan tergantung bagaimana engkau memperlakukan gurumu. Ada murid yang daya tangkapnya luar biasa, didampingi oleh guru yang hebat ilmunya, tapi kelak akan menjadi biasa-biasa saja jika ia menganggap gurunya biasa-biasa saja. Ada murid yang EQ-nya, daya tangkapnya biasa-biasa saja, juga didampingi oleh guru yang ilmunya biasa-biasa saja, tapi esok kelak akan menjadi pribadi yang luar biasa jika ia menganggap gurunya adalah orang yang luar biasa. Maka dirimu tergantung bagaimana engkau memperlakukan gurumu. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Lastu bi khairikum, saya tak lebih baik dari antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.